Baik, di segmen ke-6 ini kita akan membahas medan magnetik H atau medan H. Ada juga yang menyebutnya sebagai kuat medan magnetik begitu. Jadi materi ini merupakan bagian dari modul F. Jadi kita lanjutkan materi kemarin. Setelah kemarin atau materi yang sebelumnya, dari segmen sebelumnya kita membahas berkaitan dengan arus terikat atau bound current, seperti juga pada saat kita membahas bound charge, kita punya free charge atau muatan bebas. Kita juga akan membahas berkaitan dengan arus bebas. Free current atau arus bebas, kita mengetahui bahwa efek magnetisasi adalah memberikan pengaruh arus terikat JB di dalam material dan KB di permukaan. Medan akibat magnetisasi medium atau bahan atau benda hanyalah medan yang dihasilkan oleh arus terikat ini. Selanjutnya, medan dari arus yang terikat dan medan dari arus yang lain atau arus bebas kita akan bahas, di mana arus bebas mungkin mengalir melalui kabel yang tertanam dalam zat yang termagnetisasi atau dalam bahan yang termagnetisasi atau konduktor, dan melalui bahan itu sendiri. Jadi arus total dapat ditulis sebagai J sama dengan JB tambah JF, di mana JB ini adalah untuk bound current atau arus terikat, dan JF ini adalah free current atau arus bebas. Arus bebas bisa karena misalkan kita atau seseorang menyambungkan kabel ke baterai, ini melibatkan transportasi muatan yang sebenarnya, sedangkan arus terikat yang disebabkan magnetisasi adalah hasil dari susunan banyak dipol atom yang selaras. Nah, kita belajar berkaitan dengan free current dan juga bound current. Ini nanti akan berkaitan dengan medan magnetik H pada suatu benda. Jadi kita lanjutkan. Jadi untuk medan magnetik H, kita mulai dari pembahasan sebelumnya, di mana J sama dengan JB tambah JF ini. Kemudian berdasarkan hukum ampere yang sudah kita pelajari, kita punya del cross B sama dengan mu 0 J, maka kita bisa menuliskan ini menjadi bentuk seperti ini. Del cross B sama dengan mu 0 J, mu 0 nya kita taruh di sisi sebelah kiri sehingga kita dapatkan sama dengan J seperti ini kan. Nah, J nya kita jabarkan menjadi bentuk ini, JF tambah JB, dengan JB sendiri adalah del cross M, vektor M. Nah, ini bisa dicek lagi di persamaan pada video sebelumnya, di mana JB ini sama dengan del cross M. Dan kalau kita coba bermain dari bentuk ini dan juga bentuk ini, kita akan coba kumpulkan dua curl, maka kita akan mendapatkan sisi dari medan B dan juga vektor M di sisi sebelah kiri dengan curl seperti ini, dan menyisakan JF di sisi sebelah kanan. Nah, bagian yang ada di dalam kurung inilah yang disimbolkan dengan notasi medan H. Jadi ini sebanding dengan 1/mu 0 B minus M. Ini adalah bentuk juga yang serupa yang kita pelajari untuk electric displacement ya. Ini berhubungan dengan free charge, di sini berhubungan dengan free current. Oh ya, ini tadi saya coba tunjukkan juga kalau misalkan bentuk JB ini sama dengan del cross M untuk substitusikan di sini. Oke, pada bentuk H maka hukum ampere bisa kita nyatakan sebagai bentuk ini, del cross H sama dengan JF. Ya kan, ini del cross H. Jadi ini del cross H, jadi kan sama dengan JF. Atau dalam bentuk integral kita bisa tunjukkan sebagai integral tertutup H dot dl sama dengan I arus
F itu free atau harus bebas, enclosed. Jadi enclosed adalah enclosed adalah total arus bebas yang melewati suatu loop ampere. Berkaitan dengan medan H dalam magnetostatik, seperti juga D dalam elektrostatik, itu ini kita punya medan D, memungkinkan kita untuk menulis hukum Gauss dalam muatan bebas saja seperti ini. Sedangkan H memungkinkan kita menuliskan hukum Ampere dalam hal arus bebas saja, CF. Dan arus bebas adalah apa yang kita kontrol secara langsung ketika kita misalkan melakukan percobaan. Komentar atau catatan lain, banyak penulis menyebut H sebagai medan magnet. Kemudian mereka mencoba mencari kata baru untuk medan magnetik B. Jadi kalau sudah ini medan magnet, maka B itu biasanya kerapatan flux atau induksi magnetik atau yang lainnya. Nah, secara umum mungkin dari penulis buku teks tidak setuju dan cenderung hanya menyebutnya sebagai medan H. Tapi beberapa buku teks biasanya menuliskan sebagai, ada juga yang menyebutnya sebagai kuat medan magnetik. Ya, secara umum kalau kita memahami dari mana H, M dan juga B dan juga medan yang lainnya misalkan D atau E berasal sebagaimana yang sudah dijelaskan dari awal di modul-modul atau video-video sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mulai membedakan. Ada juga yang menyebabkan ketika medan H ini berkaitan juga dengan arus bebas dan juga arus terikat dan juga berhubungan dengan magnetostatik, muatan yang bergerak. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.